Perkenalkan, nama saya Lisan Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Pada saat ini saya akan menjelaskan tipe tipe data dengan case date. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa struktur dari code yang saya buat. Yang pertama ialah konstruktor. Konstruktor yang saya buat ialah date. Uh, nah, pada D ini uh, saya buat digolongkan kepada integer, M juga mount ke integer, Y juga years ke integer. Nah, sebelumnya tujuan dari menyelesaikan case ini adalah siswa atau mahasiswa diharapkan untuk dapat mampu mengcompile atau membuat code dengan mandiri uh, dengan case yang telah ditentukan. Nah, dengan selanjutnya kita masuk kepada selektor. Yang pertama selektor itu ada 4 bagian. Yang pertama day, month, year, dan make date. Day ini didefinisikan dengan D yaitu date. Day tergolong kepada integer atau angka yang tidak berkoma atau angka desimal. Sama juga dengan month dan year. Month didefinisikan dengan M atau angka desimal. Nah, yang ketiga ialah year, date. Nah, year ini digolongkan ke integer juga dengan kondisional yang berupa y atau date. Nah, yang keempat ialah make date. Yang make ini integer, 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 dan date. Nah, integer yang pertama itu didefinisikan dengan day. Integer kedua didefinisikan dengan month. Integer ketiga didefinisikan dengan year atau tahun. Dan terakhir akan menghasilkan output yang berupa uh, hari, bulan, dan tahun atau day, month, dan year. Dapat kita lihat pada kondisionalnya make date, day, day, y yang berupa day, month, year. Nah, D-nya dapat didefinisikan pada D, M dapat month atau bulan didefinisikan pada month, year atau Y didefinisikan pada Y. Nah, kan di setiap tahun atau pada tahun tertentu kan ada tahun kabisat. Nah, tahun kabisat ini ya berupa bulan 2 yang pada tanggal 29. Nah, di dalam satu tahun itu di bulan 2 hanya ada 29 hari. Nah, bagaimana kita untuk tahu pada tahun itu ialah tahun kabisat? Nah, yang pertama ialah ada fungsi is leap year, integer dan bulan. Nah, jika uh, tahun itu adalah tahun kabisat, maka akan bernilai true. Jika tidak, akan bernilai false. Nah, dapat kita lihat mode 400, mode 100, mode 4. Nah, mode 400 dan 4 ini ya ialah berupa sama. Nah, contohnya kita buat jika 365 habis dibagi 4 atau 400, maka tahun itu ialah tahun kabisat. Maaf, tahun tidak kabisat. Nah, sedangkan jika habis dibagi 100, maka tahun itu ialah tahun kabisat dan berupa false. Nah, dapat kita lihat pada kondisional fungsi isLeapYear. Yang pertama ialah mode 400, maka true, mode 100 maka false, mode 4 maka bernilai atau beroutput true. Jika di luar dari uh, mode 400, 100, dan 4 yang memiliki output akan bernilai false. Yang kedua, days in month. Nah, uh, di dalam satu tahun dapat kita ketahui kan setiap bulan ada beberapa berbeda hari. Seperti contohnya, jika tahun kabisat bulan 2 pasti kan 29 hari. Nah, bagaimana dengan bulan 3, 4, dan 5? Nah, di fungsi ini kita akan bertujuan untuk menentukan setiap bulan berapa harikah di bulan tersebut. Nah, contohnya di bulan 2, jika bulan 2 ialah tahun kabisat, maka hasilnya ialah 29. Nah, jika bulan 2 hal seperti biasa, maka harinya 28. Nah,
jika bulan 4, 6, 9, dan 11 harinya ialah berjumlah 30 dan selebihnya harinya 31. Contoh contoh dari hari yang berjumlah 31 ialah 12 bulan 1, bulan 5. Nah, ini adalah fungsi untuk menentukan berapa berapa jumlah hari dari bulan tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk kepada operator. Setelah dari selector kita masuk kepada operator. Yang pertama ialah fungsi next day. Nah, fungsi next day ini ialah bertujuan menambahkan hari pada hari sebelumnya. Nah, date dan date. Next day, date, 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 day, day, y. Nah, pada fungsi ini berfungsi untuk pada pertama kita lihat pada kondisionalnya. Nah, misalnya dengan simpelnya kita dapat kita artikan next day ini berfungsi untuk menambah satu hari dari hari sebelumnya. Contohnya tanggal 30 kita masukkan ke fungsi next day. Maka tanggal 30 ditambah 1 ialah 31. Pada tanggal 20 ditambah 1 maka pada tanggalnya ialah tanggal 21. Nah, dapat kita lihat pada kondisional dari fungsi tersebut. Yang pertama ialah day, days in month, m, year, date. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Nah, ditambah 1. Nah, jika otherwise atau di luar dari itu, maka uh, nah masuk dari kondisional ini. Nah, seandainya 31 ditambah 1, maka akan ke bulan 2. Nah, ini kan akan berganti ke tanggal 1. Nah, ini akan berganti dari bulan 1 ke tanggal 2. Nah, pada tahunnya kan tetap. Contohnya tahun 2024 tahunnya akan tetap. Nah, namun berbeda jika dengan di akhir tahun. Contohnya tanggal 31 bulan 12 2024. Nah, jika kita menambah next day, maka semua aspek atau variabel yang ada di sini akan ganti. Nah, jika tanggal 31 ditambah 1 berarti akan beralih ke bulan 1, ke tanggal 1. Dari 2024 akan berubah menjadi 2025. Baik, pada fungsi yang kedua ialah yesterday. Sama juga dengan next day, namun pada yesterday ialah mengurangi atau pengurangan hari pada variabel sebelumnya. Nah, dapat kita lihat jika seandainya tanggal, nah kan tadi kan udah di penghujung tahun pada next day. Nah, kita buat di awal tahun pada contoh. Nah, contoh yang kita buat pada tanggal 1 bulan 1 2025. Jika dikurangi, jika kita masukkan pada fungsi yesterday, maka akan menghasilkan pengurangannya uh, pada tanggal akan menghasilkan output tanggal 31 bulan 12 dan tahun 2024. Itulah fungsi dari yesterday. Nah, masuk kepada add day. Fungsi add day, day, integer, dan date. Nah, pada add day ini ialah mirip dengan next day, namun pada add day ini penjumlahan pada hari itu bisa lebih dari satu. Contohnya tambah 5, tambah 6, tambah 7. Subday. Nah, subday juga sama dengan add day. Namun subday ini ialah pengurangan. Nah, pada subday ini dapat kita kurangi lebih dari satu. Nah, subday ini mirip dengan yesterday pengurangan, cuman pada subday dapat kita buat pengurangannya lebih dari satu. Next month. Nah, next month ini mirip dengan next day. Ialah penambahan bulan pada bulan variabel sebelumnya. Contohnya bulan 1 tambah 1 ya berarti bulan 2. Bulan 12 kan ditambah 1, maka akan balik ke bulan 1 dan bulan dan tahunnya pun akan berganti. Proof month. Nah, proof month ini ialah uh, fungsi yang bertujuan untuk bagaimana kita mengetahui bulan sebelumnya. Nah, seandainya kita buat di bulan 12 tanggal 31. Nah, bulan sebelumnya hari apa atau bulan apa? Maka performon ini akan membantu kita untuk mengetahui output pada bulan atau hari pada hari sebelumnya. Add month. Nah,
Add month ini sama dengan add day. Namun pada add month ini kita dapat menjumlahkan bulan atau input semua kita. Nah, bisa dengan 3, 4, dan 5 dengan integer yang desimal. Yang ke selanjutnya submon. Nah, submon ini mirip dengan subday juga, ialah pengurangan. Namun subday ini dapat kita input dengan berbagai atau lebih dari satu bulan. Kayak bulan 5 dikurangi 3 bulan, berapa gitu. Bulan 12 dikurangi 2 bulan, berarti bulan Oktober. Nah, dapat kita lihat pada fungsi kondisionalnya submon date and if and no, maka jika nol maka date, else if year date, jika lebih kecil dari nol maka 111. Nah, yang selanjutnya lah pada tahun. Tadi sudah hari, bulan, dan sekarang kita lanjut pada fungsi tahun atau at year. At year ini sama juga pada yang pertama ialah fungsi pada at day, ini at day dan juga at month. Nah, at day ini dapat kita buat penjumlahan tahun, tapi dengan menjumlahkan satu tahun. Contohnya 2024 maka kita buat at day-nya jadi 2025. Dan juga pada sub year ini juga sama dengan sub date atau sub month dengan pengurangan satu variabel atau satu integer pada variabel sebelumnya. Nah, contohnya kita buat uh, tahun 2025 dikurangi kita buat sub year dengan fungsi sub year dengan menghasilkan 2024 outputnya. Nah, baru kita masuk ke dalam predikat. Nah, predikatnya ada 6. Yang pertama is equals day. Maksudnya dari fungsi ini ialah apakah hari atau 2 hari yang kita input apakah itu sama atau tidak. Nah, fungsi fungsi inilah yang akan bertanggung jawab atau berfungsi untuk menunjukkan apakah itu sama atau tidak. Jika sama, akan menghasilkan kan ini kan fungsi bulan. Nah, fungsi bulan ini bertujuan untuk apakah apa yang kita mau itu atau apa yang kita input, apa yang kita panggil bernilai sama atau tidak. Nah, jika sama akan ber beroutput false, maaf, true. Jika berbeda akan beroutput false. Is equals day. Nah, date, date. Yang kedua is not equals day. Nah, pada is not equals day mirip dengan is equals day, namun pada is not equals ini kebalikan dari is equals day. Nah, jika benar maka false. Nah, kan yang pada is equals day ini jika benar maka true. Nah, berbeda dengan is not equals day. Jika benar atau sama bernilai false. Jika benar atau sama bernilai maaf, jika benar bernilai false, jika berbeda bernilai true. Is before. Nah, pada is before ini uh, ialah fungsi uh, is before ini ialah fungsi pada date yang bertujuan untuk apakah misalnya gini, apakah setelah hari Jumat, apakah itu hari Sabtu? Nah, itulah fungsi dari is before ini. Namun is before ini kan sebelum, berarti kita buat apakah sebelum hari Jumat ialah hari Kamis. Nah, pada fungsi ini is before ini bertujuan untuk apakah itu benar atau tidak. Nah, seandainya kita buat apakah hari Selasa itu sebelum hari Rabu. Nah, jika benar itu akan bernilai true. Jika salah ya dia akan bernilai false. Sama juga dengan is before n. Nah, namun perbedaan is before n dan is before. Nah, is before ini dapat kita lihat setelah ada penjumlahan atau pengurangan pada nilai atau hari yang akan kita bandingkan. Nah, contohnya is before.
Nah, is before ini akan berperan subday. Subday ini kan pengurangan. Nah, contohnya setelah kita kurangkanlah hari Kamis dengan hari kita kurangkan dengan satu hari. Nah, itu kan hari Kamis. Nah, sebelum hari Kamis itu kan hari Rabu. Maka apakah uh, is before and Jumat ialah Rabu? Nah, itu kan akan bernilai true. Jika hasilnya Rabu, maka hasilnya kan outputnya bernilai true. Jika tidak, outputnya kan bernilai false. Sama juga kan is next day. Is next day ini fungsinya menggunakan add day juga, yang isi before and subday. Nah, jika add day maka ini akan menjumlahkan, uh, berbeda dengan isi before and yang fungsinya untuk mengurangkan dan membandingkan antara variabel satu dan variabel 2. Kita masuk kepada pemanggil code. Day, day, hari ini, hari, month, year 1, day 2, month 2, year 2. Nah, kenapa dibuat 2? Nah, ini dibuat 2 yang bertujuan yang seperti inilah, is before n, yang akan membandingkan dua variabel. Nah, kan jika cuma satu variabel yang kita buat di pada put di readline ini, maka ini akan tidak code atau fungsi pada is next day atau is before n ini tidak akan jalan. Maka perlu kita buat dua variabel pada pemanggil code. Nah, let day1 atau d1 make date dd1 dan d2 make dd2 mm2 yy2. Nah, ini akan mendefinisikan ini semua. Nah, ini d2 ini akan mendefinisikan variabel 2 termasuk ke dd2 mm2 yy2. D1 akan mendefinisikan dd1 mm1 dan yy1. Lalu masuk ke selanjutnya, put string line d1, put string line d2, put string line n. Yang ke selanjutnya, memanggil fungsi next day. Nah, fungsi next day. Nah, kan uh, begini. Dengan kan kita sebelumnya kita buat ini, fungsi ini dan ini. Nah, setiap fungsi yang kita buat harus kita buat kepada pemanggil kok juga. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita udah buat memanggil fungsi yesterday, memanggil fungsi yesterday, memanggil fungsi day. Nah, setiap fungsi yang kita buat sebelumnya kita harus buat kepada pemanggil kok juga pada yang berupa toString line. Jika kita buat ke toString line, kita dapat memanggil secara bebas desimal atau input yang kita beri. Nah, ada memanggil add day, menambah hari, subday, mengurangi hari, fungsi next month, prev month, add month, sub month, add year, sub year, is equals day, is not equals day, is before, is next, is before n, dan yang terakhir adalah is next n. Setelah setelah fungsi setelah fungsi semua fungsi telah kita buat kepada toString line atau pemanggil code, maka kita dapat melakukan run dan compile mandiri. Nah, saya akan melakukan run dan compile mandiri pada code yang telah saya selesaikan. Nah, kita dapat memberi variabel contohnya 12, 24, 12, 4, 5. Nah, nah, input yang saya beri ialah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah output yang dapat kita terima dari input yang kita beri. Yang pertama dapat kita lihat uh, uh, pada D1 hari D1, D2, M1, Y1, D2, M2, dan Y2, N 34. Baik, kita lihat kepada output yang kita terima. Ada next day, yesterday, hingga pada next day.
Inilah output yang kita terima setelah kita run atau compile dengan input seperti pada ini. Baik, sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih.